Suatu malam, hujan deras di sebuah desa di Jawa Timur. Suara hujan yang mengetuk atap seng terdengar damai. Siapa sangka, itu adalah pertanda datangnya sebuah tragedi yang mengerikan. Di tengah malam, saat keluarga Dewi sedang tertidur lelap, suara gedoran pintu yang bertubi-tubi terdengar seolah ingin merobek keheningan malam. Di luar, seorang pengikut dukun Kuncoro bersujud, wajahnya pucat pasi tanpa setetes darah pun, mulutnya tergagap. "Bapak, Ibu, si Dewi kerasukan di rumah Pak Dukun, katanya dia membangkang, kena hukuman dari yang di atas." Dan pada detik itu juga, nasib Dewi telah ditentukan. Tapi apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah yang dipenuhi asap kemenyan itu? Apakah ular sanca besar yang melingkar di samping sang dukun hanyalah tipu muslihat untuk menakut-nakuti, atau alat pembunuhan yang keji? Malam hujan itu telah mengubur satu nyawa, tetapi kebenaran masih ada di sana. Menunggu untuk diungkap. Dalam cerita hari ini, saya akan menceritakan setiap detail ritual penyucian yang mengerikan, manipulasi yang menakutkan, hingga rahasia bejat dari si dukun Kuncoro dan ular sanca keramatnya. Jangan beranjak, karena cerita ini akan membuat Anda merinding sampai akhir. Orang-orang memanggil Kuncoro sebagai dukun ular keramat dari timur. Tapi sedikit yang tahu bahwa sebelum mengenakan jubah penolong sesama, ia hanyalah seorang pekerja serabutan yang lebih pandai bersilat lidah daripada bekerja. Awalnya, Kuncoro sama seperti warga desa lainnya, menjadi kuli bangunan dan berdagang kecil-kecilan. Lalu suatu kali, saat ikut teman-temannya ke hutan untuk menangkap ular, ia membawa pulang seekor ular sanca kecil dan mulai menyebarkan kabar bahwa ini adalah ular keramat yang bisa mengusir roh jahat dan terhubung dengan yang di atas. Seekor ular biasa melalui mulut Kuncoro mendadak berubah menjadi jimat hidup, menyebarkan keyakinan sekaligus ketakutan. Ia memulai dengan layanan ringan, seperti melihat hari baik atau melakukan ritual tolak bala untuk para tetangga. Siapapun yang ragu, ia akan menggunakan ular itu untuk unjuk kekuatan. Ular itu konon tahu semua dosa di hati setiap orang. Siapa yang tidak tulus akan mati kerasukan. Rumor menyebar secepat api membakar jerami. Dan dari seekor ular kecil, Kuncoro menjelma menjadi dukun ternama. Rumahnya yang reyot seketika berubah menjadi tempat pemujaan campur aduk. Patung dewa diletakkan di samping sesajen aneh. Dindingnya penuh gambar raja-raja asal-asalan, dan sudut rumahnya selalu dipenuhi asap kemenyan. Semua menciptakan suasana yang separuh sakral, separuh sesat. Semakin kabur, semakin mudah menebar ketakutan. Tamu yang datang semakin ramai. Ada yang ingin mengobati guna-guna, ada yang meminta jimat pengikat suami, ada pula yang mencari pesugihan. Semua datang membawa harapan, lalu jatuh ke dalam perangkap tahayul yang telah dipasang Kuncoro. Ia cerdas, selalu tampak welas asih, berbicara dengan lembut seolah-olah ia orang suci. Tapi di balik topeng itu, ia telah merencanakan segalanya. Untuk menahan mereka, ia harus menguasai ketakutan mereka. Dan reptil ini adalah cakar untuk mencengkeram keyakinan mereka. Itu baru permukaan dari si dukun ular keramat. Apa yang tersembunyi lebih dalam? Bagaimana Kuncoro mengubah seekor ular tak berakal menjadi alat manipulasi dan kejahatan? Semuanya akan terungkap lebih jelas dalam ritual penyucian mengerikan yang akan saya ceritakan selanjutnya. Jangan beranjak, karena semakin jauh, detail yang akan Anda dengar mungkin akan membuat Anda terkejut dan mempertanyakan kembali keyakinan Anda sendiri. Ruang ritual dukun Kuncoro sama sekali tidak megah seperti kuil atau pura besar.
Semuanya berlangsung di sebuah ruangan tertutup yang dindingnya dipenuhi rajah-rajah aneh. Cahaya lampu kuning remang menyorot patung dewa ular yang diletakkan di sudut ruangan. Asap kemenyan yang pekat dan menyengat hidung membuat orang merasa sesak sekaligus seperti jatuh ke dalam halusinasi. Orang yang masuk untuk ritual penyucian harus melepas semua pakaian luar, hanya mengenakan kain tipis. Kuncoro berbisik dengan suara lembut. Semua energi negatif dan karma buruk menempel di kulit. Jika masih memakai pakaian lama, sang dewa tidak akan bisa menyedot keluar roh jahat itu. Korban awalnya ragu, tetapi di dalam ruangan penuh rajah itu, dengan bau kemenyan yang menyengat, ditambah ancaman terselubung, siapa yang tidak tulus, sang dewa akan tahu. Membangkang pada dukun adalah dosa terbesar, akan mati kerasukan tanpa sempat berpamitan. Akhirnya, semua orang gemetar dan menuruti. Dan saat ular sanca besar itu dilepaskan, mimpi buruk pun dimulai. Ular itu melata melingkari tubuh. Hawa dingin dari sisiknya membuat tubuh perlahan mati rasa. Suara Kuncoro menggumamkan mantra. Rileks, biarkan sang dewa menyedot energi negatifmu. Siapa yang bergerak, ia akan masuk lebih dalam. Naluri manusia pada dasarnya takut pada reptil, apalagi seekor ular sanca sebesar paha melilit tubuh yang telanjang. Rasa takut itu membuat orang lumpuh, nyaris tak bergerak. Dan tepat di saat mereka memejamkan mata dan menahan napas karena panik, Kuncoro pun beraksi. Ia mendekat dengan perlahan, sambil terus menggumamkan mantra. Ia menyelipkan tangannya ke bagian-bagian pribadi, mulutnya berdalih. Saya sedang menyalurkan energi untuk menarik keluar hawa buruk. Siapa yang berani membuka mata, siapa yang berani melawan, mereka takut ular itu akan membunuh mereka seperti yang selalu diancamkan. Maka, kejahatan itu terjadi berkali-kali dalam kegelapan di balik selubung ritual penyucian karma. Bagi mereka yang terlalu takut untuk bersuara, ia menang. Bagi mereka yang sadar dan menunjukkan kecurigaan, ia memainkan trik yang lebih bejat, mengancam bahwa orang itu membangkang dan akan dicekik oleh dewa ular karena energi negatifnya terlalu kuat. Malam kematian Dewi juga berawal dari ritual seperti itu. Mungkin bagi Kuncoro, ular itu hanyalah alat penebar ketakutan, tetapi bagi para korban, itu adalah mimpi buruk yang tak akan pernah berakhir. Begitulah cara sebuah ritual penyucian mengerikan, mengubah seorang dukun menjadi iblis berkedok moralitas, dan mengubah orang-orang malang yang bergantung pada keyakinan menjadi mangsa yang penurut. Jadi, jika Dewi tidak melawan, apakah ia akan selamat? Belum tentu. Karena ketika dahaga akan kekuasaan dan nafsu telah menelan nurani, mangsa yang paling penurut sekalipun tidak akan punya jalan keluar. Dewi, wanita muda malang itu, bukanlah seorang yang buta tahayul seperti rumor yang beredar setelahnya. Sebelum menginjakan kaki ke rumah berasap kemenyan milik dukun Kuncoro, ia adalah seorang istri, seorang ibu, dan pemilik warung kecil yang bekerja keras, tidak percaya pada jimat atau aliran sesat manapun. Tapi kemudian, badai datang bertubi-tubi, usahanya merugi, utang rentenir menumpuk, dan anaknya sakit-sakitan. Rumah sakit sudah angkat tangan, biaya pengobatan mahal. Dewi seperti daun kering yang hanyut di tengah pusaran air, berpegang pada apapun yang disarankan orang untuk menyelamatkan keluarganya. Sahabatnya pernah melarang, jangan dengar omong kosong, kalau sakit ya ke dokter, nanti kamu ditipu. Tapi Dewi hanya tersenyum sedih dengan mata berkaca-kaca. Aku sudah ke berapa banyak rumah sakit, tidak ada cara lain. Aku tahu ini konyol, tapi apa boleh buat, usaha terakhir.
Maka ia pun menuruti saran seorang kerabat untuk menemui dukun Kuncoro. Awalnya hanya meminta jimat pengusir bala untuk anaknya yang sakit. Setelah beberapa kali mendengar janji Kuncoro bahwa berkah akan datang, secercah harapan tipis mulai tumbuh di hati Dewi. Tapi harapan itu perlahan berubah menjadi ketakutan. Ia mulai resah ketika Kuncoro menuntut ritual-ritual yang semakin aneh. Harus memberi uang lebih banyak, harus berbaring semalaman untuk penyucian. Sahabatnya bercerita, Dewi pernah merasa takut dan berniat berhenti. Dia mengirim pesan padaku. Aku rasa dukun Kuncoro itu aneh. Dia menyuruhku melakukan hal-hal ganjil. Aku takut, tapi aku lebih takut anakku tidak selamat. Malam kematian Dewi adalah malam di mana ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi, untuk terakhir kalinya, demi mengusir penyakit anaknya. Ia keliru percaya bahwa jika ia menahannya, yang di atas akan mengampuni dan anaknya akan sembuh. Tapi keyakinan putus asa itu telah mengubah Dewi menjadi mangsa yang sempurna. Di dalam ruangan tertutup, di tengah hawa dingin dari ular sanca yang melilit, Dewi merasakan ada yang aneh. Ia meronta dan melawan, tapi saat itulah Kuncoro menunjukkan wujud aslinya sebagai binatang buas, menggunakan ular sanca itu sebagai belenggu hidup, menutup semua jalan keluar. Dewi tak pernah kembali ke keluarganya, dan anaknya yang masih kecil tak pernah mengerti mengapa ibunya pergi. Yang tersisa di malam hujan di desa itu hanyalah suara rintik di atap seng dan sebuah rumor menakutkan. Siapapun yang membangkang pada dukun akan mati kerasukan tanpa sempat berteriak. Mungkin tragedi terbesar Dewi bukanlah kematiannya, melainkan salah mempercayai iblis berkedok manusia. Dan yang lebih menyakitkan, keputusasaannya lah yang telah memberi makan kekuasaan si dukun ular keramat itu selama bertahun-tahun. Tapi tabir rahasia itu pada akhirnya akan tersingkap. Kebenaran tidak akan pernah tidur selamanya. Ia hanya menunggu hari untuk diungkap di bawah terang. Malam hujan di desa itu, suara hujan masih mengetuk atap seng. Tapi di dalam ruang penyucian, segalanya berubah menjadi mimpi buruk. Dewi, wanita yang membawa harapan terakhir untuk menyelamatkan anaknya, mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar. Begitu ular sanca besar itu dilepaskan, hawa dingin dari sisiknya yang merayap di kulit membuat Dewi bergidik. Tapi ia masih memejamkan mata, mencoba mempertahankan keyakinan. Suara dukun Kuncoro berbisik membacakan mantra di telinganya. Rileks, jangan biarkan energi negatif menempel. Kalau tidak, sang dewa akan marah. Dewi gemetar pelan. Di telinganya, suara Kuncoro tiba-tiba memberat. Mantra-mantranya bercampur dengan napas yang terengah-engah. Tangan yang tadinya menyalurkan energi, kini merayap lebih dalam ke bagian tubuh yang tak tertutup apa-apa. Pada saat itu, naluri memberitahu Dewi untuk lari. Ia terkejut dan membuka mata. Seluruh tubuhnya menegang. Ular sanca itu tiba-tiba melilit lebih kencang di sekitar kakinya. Dewi berteriak dan merontah di tengah bau kemenyan yang hangus. Tapi Kuncoro bukan lagi dukun penolong sesama. Ia menggeram, wajahnya memerah, tangannya membekap mulut Dewi, suaranya seperti bisikan iblis. Membangkang, kamu membangkang, berani kamu membangkang padaku. Dewi meronta-ronta, kukunya mencakar tangan Kuncoro, tapi si dukun telah merencanakan semuanya. Ular sanca yang tadinya dewa keramat, kini menjadi kaki tangan yang sempurna. Ular itu melilit paha Dewi, memaksanya terbaring diam. Tenaganya perlahan habis. Hujan turun semakin deras. Tapi di dalam, rintihan tertahan Dewi hanya seperti daun kering yang jatuh di tengah malam.
Lalu semuanya hening. Kunchoro duduk terengah-engah di samping jasad Dewi. Matanya masih menatap tajam, tapi tidak ada sedikit pun kepanikan. Baginya, ini bukan kecelakaan. Ini adalah cara membungkam mangsa yang berani melawan tangan kotor yang telah ia mainkan selama bertahun-tahun. Yang lebih menakutkan, ia mengubah kejahatannya menjadi sebuah kisah karma spiritual. Begitu Dewi tak bergerak, Kunchoro membersihkan tempat kejadian, menyalakan sebatang dupa lagi, lalu berjalan keluar, dengan tenang menyusun skenario. Anak ini tidak tulus, dia membangkang padaku, yang di atas menurunkan hukuman, itu adalah karmanya. Dan begitulah para pengikut yang berdiri di luar, dengan wajah pucat karena ketakutan, percaya mentah-mentah pada cerita bahwa membangkang pada dukun akan mati kerasukan. Tak ada yang berani curiga, tak ada yang berani melapor polisi. Mereka menunduk menyalakan dupa sambil menggumamkan doa penyesalan, tanpa tahu bahwa mereka baru saja membantu iblis yang bersembunyi di balik topeng dukun. Sebuah kematian yang telah diramalkan, bukan karena takdir, melainkan oleh tangan manusia yang menipu, memanipulasi, dan membunuh. Tapi seberapapun pintarnya Kunchoro menutupi, kebenaran tetap menunggu hari untuk diungkap. Karena keadilan mungkin datang terlambat, tapi tak akan pernah melupakan jiwa-jiwa yang tak bersalah. Setelah Dewi terbaring tak bergerak, napas terakhirnya menyatu dengan suara hujan malam. Kunchoro sama sekali tidak panik atau takut. Sebaliknya, ia tenang dengan cara yang mengerikan, seolah kematian Dewi hanyalah detail kecil dalam skenario ilahi yang sudah ia hafal di luar kepala. Ia membersihkan bekas-bekas perlawanan, memperbaiki posisi Dewi agar terlihat seperti orang yang tertidur karena ritual penyucian yang berat. Ia membakar lebih banyak dupa, memenuhi ruangan dengan asap tebal, bau dupa dan kemenyan yang tajam, menutupi bau keringat, bau ketakutan, bau kejahatan. Lalu ia memanggil seorang pengikut setianya. Wajahnya masih mempertahankan ekspresi suci, suaranya lirih seolah kehabisan tenaga. Anak ini membangkang, yang di atas marah dan mengambil nyawanya. Aku sudah mencoba memohon, tapi karmanya terlalu berat. Hanya dengan beberapa bisikan, rumor menyebar secepat api disiram bensin. Sekelompok pengikut yang meringkuk kedinginan di teras menatap ke dalam ruangan berasap itu dengan bulu kuduk berdiri. Semua orang gemetar dan berkata pada diri sendiri, membangkang pada dukun akan mati kerasukan, yang di atas tidak akan mengampuni. Kunchoro tidak berhenti di situ. Ia berbisik pada setiap orang, masalah ini sama sekali tidak boleh diketahui orang luar. Jika polisi tahu, yang di atas akan murka, dan siapapun yang melapor akan menanggung karmanya. Kutukan itu seperti belenggu tak kasat mata yang mengunci mulut semua saksi. Karena di dunia sempit mereka, semua orang percaya Kunchoro punya kekuatan gaib. Semua orang takut Dewa Ular akan tahu jika mereka berkhianat. Ketakutan menjadi sekutu yang paling efektif, mengubah orang-orang tak bersalah menjadi perisai hidup yang melindungi seorang pembunuh. Malam itu, Kunchoro merekayasa tempat kejadian agar terlihat seperti kecelakaan spiritual. Di samping jasad Dewi, ular sanca besar itu masih melingkar, malas seolah dewa keramat yang baru saja menyelesaikan tugasnya menghukum. Ia dengan santai meletakkan tangannya di kepala ular itu, berdoa panjang seolah-olah sungguhan. Engkau telah menunjukkan kekuatanmu, agar yang lain tahu rasa takut dan menjaga kesucian hati. Yang paling menakutkan bukanlah tindakan pembunuhannya, melainkan cara ia mengubah kejahatannya sendiri
menjadi alat untuk menabur keyakinan buta. Sebuah kematian, alih-alih membuatnya terbongkar, justru ia ubah menjadi cerita karma bagi pembangkang untuk semakin mengikat para pengikutnya yang bodoh. Itulah sebabnya, selama berhari-hari kemudian, tidak ada yang berani melapor ke polisi, tidak ada yang berani bertanya mengapa Dewi meninggal. Semua menunduk menyalakan dupa, dengan ketakutan menggumamkan doa memohon ampun pada Dewa Ular, takut menjadi pengkhianat berikutnya. Tapi, ketakutan itu sendiri adalah pedang bermata dua. Karena ketika kebenaran mulai merembes keluar, petunjuk terkecil pun cukup untuk mengoyak sandiwara keji si dukun dari timur ini. Selama beberapa hari setelah kematian Dewi, rumah penyucian dukun Kuncoro sunyi senyap. Setiap pengikut menundukkan kepala. Ada yang menyalakan dupa dan berdoa. Ada yang saling berbisik tentang kutukan bagi pembangkang. Semua orang mengira semuanya akan terkubur selamanya dalam asap kemenyan dan ketakutan yang samar. Tapi ada satu hal yang tidak Kuncoro duga. Bisikan-bisikan itu justru sampai ke telinga polisi desa. Seorang ibu penjual sayur di pasar tanpa sengaja mendengar cerita Demi mati karena dililit ular. Ia takut dan ngeri, tapi juga bingung. Kenapa orang sehat tiba-tiba mati? Kalau mati karena sakit, siapa yang memandikan jenazahnya? Siapa yang mengantar ke pemakaman? Rumor itu kecil seperti butiran debu. Tapi ketika sampai ke telinga tim investigasi kriminal, ia menjadi percikan api yang membakar semua kecurigaan. Polisi setempat segera mengirim tim investigasi langsung ke lokasi. Para petugas polisi yang berpengalaman ini tidak percaya pada cerita tentang yang di atas yang murka atau dewa ular yang menghukum. Yang mereka percayai adalah jejak forensik dan kesaksian yang tidak cocok satu sama lain. Pada hari pertama, lokasi kejadian disegel. Mereka menemukan detail aneh. Di leher Dewi ada bekas cekikan, memar di sudut bibirnya, bekas cakaran kuku yang dalam. Tidak mungkin ini kematian karena kerasukan secara alami. Laporan otopsi semakin mengkonfirmasi bahwa Dewi meninggal karena kehabisan napas akibat kekerasan dari luar, ada tanda-tanda perlawanan, dan terutama ada jejak kekerasan seksual. Para pengikut setia awalnya masih ketakutan. Mulut mereka tergagap mengulangi kalimat yang ditanamkan Kuncoro di kepala mereka. Membangkang pada dukun akan mati kerasukan. Yang di atas yang menghukum, kami tidak tahu apa-apa. Tapi pertanyaan yang bertubi-tubi, bukti forensik yang jelas, dan tatapan tajam para penyelidik, semuanya seperti palu yang menghancurkan dinding kebisuan. Ada yang masih mencoba menyangkal, tapi ada juga yang mulai panik. Seorang wanita gemetar mengaku. Saya juga pernah diraba-raba oleh dukun. Katanya untuk menyalurkan energi. Saya takut sekali, tapi tidak berani bilang. Setiap kesaksian baru, bagaikan pisau yang mengupas lapis demi lapis topeng si dukun. Puluhan orang lain secara bergantian mengakui tentang sesi penyucian yang aneh, tentang ritual yang memaksa mereka telanjang, tentang ular sanca besar yang melilit tubuh mereka seperti sebuah trauma kolektif. Kuncoro dipanggil ke ruang interogasi. Ia masih mempertahankan wajah dukun yang tenang, mulutnya menggumamkan mantra, tapi tatapan mata penyelidik sama sekali tidak takut pada yang di atas. Setiap pertanyaan menghantam langsung ke celah kebohongannya. Bekas memar ini dari mana? Kenapa ada tanda perlawanan pada jenazah? Siapa yang menyuruh para pengikut untuk diam? Kuncoro mulai gemetar. Ia terbata-bata berdalih, ini kecelakaan karena karma. Tapi bukti-bukti yang dikumpulkan dari bekas cakaran, jejak kuku. Bahkan serat kain yang tertinggal di bawah kuku korban telah membongkar sandiwara pembangkangannya.
Tidak ada dewa ular yang marah, yang ada hanyalah seorang manusia yang berkedok dukun, meminjam aura spiritual untuk memuaskan nafsu dan membungkam ketakutan banyak orang. Sekarang yang tersisa hanyalah pengakuan Kunchoro dan serangkaian tragedi yang akan digali dan diungkap ke cahaya. Selama hampir 10 jam diinterogasi, Kunchoro masih berusaha mempertahankan topeng dukun tak bersalahnya. Ia tegar membacakan mantra, mulutnya berulang kali mengatakan karma ditanggung masing-masing. Berharap pembelaan yang tak jelas itu bisa mengaburkan kebenaran yang nyata. Tapi dinding kebisuan yang ia bangun selama bertahun-tahun akhirnya retak oleh bukti dan kesaksian dari para pengikut yang dulu takut padanya seperti takut pada dewa. Mereka yang dulu diam kini mulai berani bicara. Ada yang menangis tersedu-sedu menceritakan pelecehan dalam ritual penyucian. Ada yang bahkan menunjukkan polisi lokasi di belakang kebun tempat Kunchoro sering diam-diam mengubur benda-benda ritual kotor. Seorang wanita gemetar mengaku, "Saya pernah dengar dukun bergumam, siapa yang menghalangi, siapa yang membangkang, akan mati tanpa sempat berteriak. Tapi sekarang saya baru sadar, mati di tangannya bukan karena dewa manapun." Ketika polisi menggeledah rumah reyot itu, yang mereka temukan bukan hanya altar campur aduk dan rajah-rajah asal-asalan, tapi juga bukti kuat, sebuah buku catatan usang yang penuh dengan nama orang, jumlah uang sesajen, dan terutama nama-nama yang dicoret silang. Di sampingnya ada barang-barang pribadi, sebuah sapu tangan, beberapa perhiasan, semuanya milik korban hilang yang tidak pernah dilaporkan. Terdorong ke sudut, Kunchoro akhirnya hancur. Ia tidak lagi membacakan mantra, matanya kosong, suaranya lirih seperti ular yang kehilangan bisanya. Saya tidak sengaja, tapi dia yang membangkang duluan. Satu persatu pengakuan mulai mengalir seperti keran bocor yang akhirnya pecah. Korban pertama adalah seorang gadis muda yang pernah mengancam akan melaporkan Kunchoro karena ritual penyuciannya hanyalah tipuan cabul. Kunchoro takut citranya hancur, jadi ia menggunakan ular sancanya untuk mengancam dan mencekiknya, lalu menyebarkan kabar bahwa gadis itu mati karena membangkang. Korban kedua adalah seorang pria, suami dari salah satu pengikutnya. Pria itu mengetahui istrinya dilecehkan Kunchoro dan mengancam akan melapor ke polisi. Sebuah ritual tolak bala palsu pun digelar. Pria itu juga tidak pernah kembali ke rumah. Dan Dewi, korban ketiga, adalah tetesan air yang memecahkan topengnya. Kunchoro mengaku bahwa Dewi lah yang membuat kutukan pembangkang menjadi tirai penutup yang sempurna. Karena semakin ia menyebarkan cerita Dewi mati dililit dewa ular, semakin ia mempertahankan kekuasaannya atas para pengikut yang bodoh. Pengakuan itu seperti pisau yang menusuk hati siapapun yang mendengarnya. Bukan hanya satu nyawa, tapi mungkin lebih dari 3. Hanya saja belum ada yang tahu semuanya. Di balik ketakutan pada yang di atas, di balik asap kemenyan, ada iblis bejat yang telah menipu dan menindas begitu banyak orang putus asa yang bergantung padanya. Ketika Kunchoro menangis dan menundukkan kepalanya ke meja interogasi, tim penyidik tahu bahwa dinding kebisuan telah runtuh sepenuhnya. Sekarang yang tersisa hanyalah kuburan yang harus digali, pertanyaan yang belum terjawab, dan sebuah vonis adil yang menanti si dukun palsu di ruang sidang. Ada satu pertanyaan yang menghantui banyak orang setelah kasus ini. Mengapa puluhan orang, beberapa di antaranya pernah merantau, pernah mengalami pahit getirnya hidup, begitu mudah percaya pada seorang dukun yang menggunakan reptil sebagai alat untuk menakut-nakuti?
Mengapa mereka tidak lari? Dan mengapa ada yang meskipun pernah curiga, tetap menunduk, menyalakan dupa, dan memohon padanya? Jawabannya terletak pada apa yang oleh para psikolog disebut sindrom pemujaan. Pemimpin kultus. Ketika sekelompok orang berada dalam krisis kepercayaan atau kebuntuan, mereka akan berpegang pada siapapun yang tampak serba tahu, memiliki kekuatan, atau bisa terhubung dengan kekuatan gaib. Kunchoro tidak hanya berperan sebagai dukun, ia membangun selubung yang nyaris tak tersentuh, yang bisa memberi berkah sekaligus mengancam dengan hukuman. Ia tahu betul bahwa manusia mudah percaya pada sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri, terutama saat mereka putus asa, sakit, bisnisnya gagal, atau kehilangan terlalu banyak. Dan ketika keyakinan sudah ditabur, ia akan berkembang biak seperti ragi, menular dari satu orang ke orang lain. Para pengikut Kunchoro tidak hanya takut padanya, mereka juga takut kehilangan tempat bergantung. Mereka mengurung diri dalam komunitas kecil, saling berbisik tentang keajaiban untuk menenangkan diri. Dukun itu hebat, berkat dia anak saya sembuh, suami saya berhenti mabuk. Kata-kata itu membuat orang baru semakin percaya. Dan ketika masa setuju, ketakutan pun menjadi hukum tak tertulis. Siapa yang membangkang akan mati dililit dewa ular. Kunchoro hanya perlu menanam satu benih ketakutan, sisanya komunitas pengikutnya sendiri yang memupuknya hingga besar. Tapi Kunchoro sendiri bukan hanya penipu biasa. Ia memiliki semua ciri predator psikologis. Pandai memanipulasi, lihai mengamati emosi orang lain, dan tidak punya nurani sedikit pun. Baginya, ular sanca hanyalah properti hidup. Para korban adalah boneka yang mudah diatur, dan ketakutan mereka adalah gembok yang mengunci semuanya. Dari penjual lotre miskin, pemilik warung kecil, hingga pria paling kekar di desa pun harus menunduk pada kata-kata sang dukun. Yang menyedihkan adalah sindrom pemujaan pemimpin kultus tidak hanya ada di desa-desa terpencil. Ia bisa muncul di mana saja, di kelompok-kelompok spiritual atau aliran aneh yang pada dasarnya hanyalah penipuan berkedok keyakinan. Itulah mengapa orang sering mengingatkan bahwa keyakinan yang benar bisa menyelamatkan, tapi keyakinan buta bisa membunuh seluruh keluarga. Tidak ada yang bisa menghentikan kita untuk berpikir kritis selain diri kita sendiri. Dan tidak ada dukun yang punya kuasa untuk memanipulasi kita jika kita tidak memberinya kuasa itu sejak awal. Kisah Dewi dan 3 nyawa yang berada di bawah cengkeraman si dukun bejat adalah pengingat yang masih hangat. Jangan biarkan ketakutan dan keyakinan buta menjadi rantai yang membelenggu kaki kita sendiri. Ruang sidang hari itu penuh sesak. Warga dari berbagai tempat datang. Ada yang penasaran, ada yang hanya ingin melihat langsung wajah si dukun ular keramat yang telah menebar ketakutan di seluruh wilayah selama bertahun-tahun. Kunchoro masuk ke ruang sidang dengan wajah tanpa ekspresi. Tidak ada lagi jubah dukun. Tidak ada lagi asap kemenyan. Tidak ada lagi mantra yang digumamkan untuk menipu dunia. Yang ada hanya dia, seorang manusia biasa, dan 3 nyawa yang telah mati sia-sia di bawah cengkeraman kekuasaan bejat yang ia bangun sendiri. Air mata mengalir di wajah keluarga korban. Anak kecil Dewi memeluk erat foto ibunya. Belum mengerti sepenuhnya apa yang terjadi. Hanya bertanya pelan, "Ibu di mana?" Jawaban yang terlambat kini hanyalah sebuah vonis. Semua bukti telah terungkap. Kesaksian-kesaksian tumpah ruah seperti luka yang bernanah. Pengadilan menjatuhkan vonis mati. Sebuah akhir yang pantas bagi seseorang yang meminjam nama yang di atas untuk memuaskan nafsu dan membungkam nurani.
Tapi, seberat apapun vonis itu, masih ada bekas luka yang tidak bisa dihapus oleh putusan apapun. Karena penderitaan terbesar tidak hanya terletak pada kematian, tetapi pada keyakinan buta yang dimanfaatkan, pada keluarga-keluarga yang ketakutan menunduk menyalakan dupa untuk si penjahat, pada air mata yang tidak tahu harus ditujukan untuk siapa. Ini juga merupakan batas tipis antara keyakinan dan tahayul. Keyakinan sejati seperti menghormati leluhur, percaya pada hukum karma, menjaga moralitas, dapat mengangkat semangat manusia, membantu kita hidup baik dan takut berbuat jahat. Tapi tahayul berbeda. Ia menabur ketakutan. Ia memaksa orang untuk menyerahkan kendali hidup mereka kepada orang lain, hingga akhirnya mereka sendiri menjadi mangsa yang penurut bagi para predator psikologis berkedok moralitas. Kisah Dewi dan 3 nyawa yang hilang adalah peringatan bagi kita semua. Di saat paling buntu, jangan serahkan hidup pada janji-janji tak berdasar. Percayalah pada ilmu pengetahuan, pada hukum, pada kasih sayang, dan kewarasan keluarga, lebih dari percaya pada dewa keramat manapun yang diciptakan oleh orang jahat. Sebuah kasus ditutup, sebuah vonis hukum dijatuhkan, tetapi vonis nurani masih terus menghantui mereka yang telah diam, yang telah membantu, yang telah gemetar mengangguk pada ancaman tanpa berani berdiri dan menyuarakan kebenaran. Dan Anda, saya, kita semua, jika tidak waspada, terkadang bisa dengan mudah menjadi pengikut seorang dukun entah dari mana, tanpa kita sadari. Bagaimana pendapat Anda tentang cerita ini? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Teman-teman semua, kalian nonton ini dari kota mana saja? Dan gimana menurut kalian dengan cerita kali ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Aku doakan semoga teman-teman semua dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kedamaian. Oh ya, kalau kalian juga punya cerita menarik atau pengalaman seru, jangan sungkan untuk berbagi di sini ya, biar kita semua bisa saling membaca dan terhibur.